Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nasruddin Rahmat, MPDI, selaku dosen pengampu sejarah peradaban Islam. Perkenalkan, nama saya Imamuddin Hamdani dengan nomor induk mahasiswa 30424121, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Safawiyah di Persia tahun 1501 sampai dengan 1736 Masehi. Daulah Safawiyah merupakan salah satu dinasti terbesar yang pernah memerintah Persia yang sekarangnya itu adalah negara Iran. Didirikan oleh Shah Ismail I pada awal abad ke-16, dinasti ini mengadopsi mazhab Syiah Imamiyah sebagai agama negara yang menjadi ciri khas peradabannya. Pada masa keemasannya di bawah kepemimpinan Shah Abbas I, Safawiyah mendorong perkembangan seni, arsitektur, dan budaya yang signifikan. Dengan Isfahan menjadi pusat dunia Islam dan juga pusat intelektual. Warisan terpenting Safawiyah adalah persebaran Syiah di Persia dan kontribusi mereka terhadap seni serta identitas modern. Yang selanjutnya yaitu asal-usul dari Daulah Safawiyah. Daulah Safawiyah berakar dari gerakan tarekat di Ardabil, Azerbaijan yang didirikan oleh Safi al-Din pada tahun 1252. Gerakan tarekat ini awalnya berfokus pada gerakan dan ajaran tasawuf. Namun seiring berjalannya waktu, tarekat ini bertransformasi, berkembang menjadi perjuangan politik di bawah kepemimpinan Junaid pada tahun 1447 sampai dengan 1460 Masehi. Perjuangan politik dilanjutkan oleh putranya yang bernama Haidar yang menikahi putri penguasa Akonyunlu Usun Hasan. Dari pernikahan ini lahirlah pendiri Daulah Safawiyah. Ismail I memproklamirkan diri sebagai raja pertama Daulah Safawiyah di Tabriz setelah ia menaklukkan kota Tabriz dan pasukan Akonyunlu pada tahun 1501 Masehi. Nah, dari tahun 1501 pada saat kepemimpinan Ismail I sampai dengan tahun 1588 Masehi, walaupun pada rentang waktu tersebut sudah bergonta-ganti kepemimpinan, namun Daulah Safawiyah tidak pernah menyentuh puncak kejayaan. Puncak kejayaan Daulah Safawiyah itu hadir pada saat masa pemerintahan Shah Abbas I tahun 1588 sampai dengan 1629 Masehi. Ia berhasil menstabilkan politik dalam negeri dan merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Namun, puncak kejayaan Daulah Safawiyah pada masa Sahabat satu tidak hanya pada bidang politik, namun juga pada bidang-bidang yang lain, seperti bidang ekonomi. Sahabat satu berhasil menguasai jalur perdagangan laut. Bukti nyata dari perkembangan perekonomian Safawi adalah dikuasainya Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas pada masa Abbas I. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis sepenuhnya menjadi milik Safawi. Sahabat satu juga berhasil mendorong perdagangan internasional. Dan tidak hanya pada sektor perdagangan, ia juga berhasil memajukan pada sektor pertanian, terutama di daerah Bulan Sabit Subur. Yang kedua yaitu di bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berkembang dengan hadirnya ilmuwan seperti Baha al-Din al-Syairasi, Sadar al-Din al-Syairasi, dan Muhammad Bakir Ibni Muhammad Damad di istana. Masing-masing dari ilmuwan tersebut adalah mengembangkan ilmu filsafat, teologi, dan observasi ilmiah. Dan yang tiga adalah bidang arsitektur dan seni.
Sahabat satu berhasil membangun masjid-masjid megah, istana-istana, dan sekolah-sekolah yang mendukung perkembangan seni dan ilmu pengetahuan, sehingga menjadikan Isfahan menjadi pusat intelektual. Namun sayangnya, setelah puncak kejayaan tadi pada masa Abbas I, Daulah Safawiyah justru mengalami kemunduran dikarenakan sepeninggalnya Abbas I. Daulah Safawiyah mengalami kemunduran secara bertahap, mulai dari faktor-faktor internal seperti korupsi, suksesi yang lemah, yaitu penguasa setelah Abbas I tidak mampu mempertahankan stabilitas dan kekuatan kerajaan, yaitu pada saat kepemimpinan Safi Mirza, cucu dari Abbas I sendiri, tidak mampu mempertahankan wilayah-wilayahnya sehingga beberapa wilayah direbut oleh kerajaan lain. Dan juga konflik internal menjadi penyebab utama, yaitu pada saat kepemimpinan Sulaiman. Ia adalah pemimpin yang selalu curiga terhadap para pembesar, sehingga menjadikan para rakyat pada saat itu masa bodoh terhadap pemerintah. Dan secara eksternal, yaitu adanya konflik berkepanjangan dengan Kekaisaran Ottoman, sehingga menguras sumber daya negara dan hilangnya beberapa wilayah strategis. Faktor yang tiga yaitu kemerosotan militer, penurunan kualitas dan loyalitas pasukan, baik dari pasukan budak yang dibentuk oleh Abbas I yang kehilangan semangat juang, dan pasukan Kilbas yang dulu menjadi tulang punggung militer Safawiyah juga mengalami kemerosotan moral. Faktor yang keempat yaitu pemberontakan internal, pemberontakan di Afghanistan yang akhirnya mengakhiri kekuasaan Safawiyah. Pembahasan selanjutnya yaitu peran Ayatullah dan biodata singkatnya. Selama periode Daulah Safawiyah, konsep Ayatullah berkembang sebagai gelar bagi ulama Syiah yang berpengaruh. Para Ayatullah memainkan peran penting sebagai penasihat kerajaan, penjaga keyakinan Syiah, dan perumus kebijakan keagamaan. Mereka menjadi bagian integral dari struktur sosial dan politik Persia, membantu menegakkan hukum Syiah, dan membangun sistem pendidikan agama yang kuat. Di sini ada beberapa biodata singkat dari ketiga Ayatullah. Yang pertama, Alamah Muhammad Bakir Majlisi. Beliau adalah penulis Bihar Al-Anwar, ensiklopedia hadis Syiah terbesar, menjabat sebagai Syekh Al-Islam yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Yang kedua, Mula Sadra. Beliau adalah filsuf besar yang mempelopori pemikiran filsafat transendental dalam Islam. Karyanya Al-Asfar Al-Arba'ah menyatukan metafisika, mistimisme, dan ajaran Syiah. Yang ketiga, Mir Damad, filsuf dan teolog berpengaruh yang memperkuat tradisi dan intelektual Syiah, guru dari Mula Sadra dan mendorong integrasi filsafat dalam studi agama Syiah. Jadi, kesimpulan dari materi tadi adalah Daulah Safawiyah merupakan daulah yang terbentuk di Persia yang berlangsung dari tahun 1501 sampai dengan 1736. Dinasti ini didirikan oleh Shah Ismail I dan menjadikan Syiah Imamiyah sebagai agama resmi negara yang memiliki dampak besar pada identitas Iran modern. Pada masa pemerintahan Shah Abbas I, dinasti ini mencapai puncak kejayaan dengan kemajuan di bidang seni, arsitektur, dan ekonomi, menjadikan Isfahan sebagai pusat budaya Islam. Namun setelah masa kejayaannya, Daulah Safawiyah mengalami kemunduran akibat faktor internal seperti kemerosotan militer dan kelemahan dalam suksesi, serta tekanan eksternal dari kerajaan-kerajaan lain, termasuk Kekaisaran Ottoman. Pada akhirnya dinasti ini runtuh pada tahun 1736 Masehi di bawah kepemimpinan Nadir Shah. Nah, tadi adalah ulasan materi dari sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Safawiyah di Persia. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang tertata dan pengucapan yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.